kamu. Yang beda tuh kamu. Capek. Aku tuh tertekan. Itu si Adi. Lina, kenapa kamu nangisin? Kamu aku pengen apa? Goodbye, saatnya kita berpisah. Goodbye. Hey yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gua, kamu Ricky. Gue Damitar Gubi. Dikatakan putus. Dan kali ini kita ada di Bandung. Sekarang kita sudah ada di Bandung. Kita akan ketemu dengan klien baru kita, namanya Adi. Halo, nama gue Adi, umur gue 18 tahun. Gue punya masalah sama cewek gue. Cewek gue namanya Lina. Dan selama 2 tahun dan 2 bulan terakhir ini sikap dia jadi beda. Dia jadi galak, pemarah. Padahal dulu dia tuh lemah lembut banget. Beda lah sama sekarang. Kita sudah janjian ketemu dengan si Adi itu di sini, tapi kayaknya si Adinya emang belum datang, jadi kita cross check aja dulu sama Farlo sekali ya. Akhirnya kita muter-muter di seputaran monumen perjuangan tersebut dan akhirnya kita melihat seorang laki-laki yang duduk di atas motor sambil memegang handphonenya. Dan yang gue lihat dia itu sama seperti foto yang dikasih sama tim. Dan ya udah langsung aja gue sama Komo nyamperin si Adi ini. Iya bener tuh fotonya tuh. Mau kemana? Kenapa sih lu? Cewek gue nelfon. Ya terus kenapa emang? Dia mau ketemu sama gue. Wah, kan lu janjian sama kita hari ini. Tapi nggak tahu dia tiba-tiba nelfon aja. Ya udah, lu selesai dulu, gue tunggu di sini. Buruan, cepetan. Ini hal yang sangat aneh banget. Kita kan mau ngobrol sama lu. Bentar. Apa sih? Udah, denger aja udah. Emang kenapa ada sesuatu yang penting? Ribet banget sih hidup lu. Ya udah. Ya udah, bentar, ini penting banget. Udah, mendingan lu pada pergi dulu deh. Gua ngerasa sangat tersinggung banget dengan perlakuannya si Adi ini sama tim katakan putus. Dan ya udah akhirnya tim pun sama Komo langsung ya udah kita cabut aja dan kita pun masuk ke mobil. Nggak lama setelah kita masuk ke mobil tiba-tiba aja. Apaan sih? Lu pergi dulu deh. Pergi, emang kenapa enggak? Kita jauh-jauh datang ke sini buat ketemu sama lu, nyampe di sini lu ngusir-ngusir kita. Amat lu. Enggak, kalau kayak gini kita tuh untuk ketemuan sama dia gitu, ngobrol-ngobrol tentang permasalahan dia dengan pasangannya. Siapa yang datang? Nggak tahu datang tadi gue marah-marah. Ngambil kunci apa? Kunci motor. Si Adi ini disamperin lah sama cewek yang datang langsung marah-marah sama Adi dan mencoba untuk mengambil paksa kunci motornya si Adi. ya kok itu kan tadi motor yang Adi dudukin di situ kan? Oh iya, berarti motor si Adi dong. Panas monitor lah. Pokoknya nih cewek benar-benar langsung marah-marah, gengs. Dan setelah itu si perempuan ini pun langsung menuju ke motornya si Adi dan langsung pergi ninggalin si Adi. Gak tahu, dia nggak ada ninggalin sama kita. Kita panggil Adinya aja dia apa gimana? Ya udah lu panggil deh, gue udah kesel sama dia. Makanya tadinya gue mikir kalau kita tidak perlu lagi menanggapi kasusnya si Adi ini karena gue udah ngerasa emosi sama dia. Cuman ya akhirnya setelah dibujuk-bujuk, akhirnya kita pun turun dan nyamperin Adi. Itu tadi siapa yang datang marah-marah? Cewek gue. Cewek lo kenapa kok lo berantem? Ya, pokoknya gitu lah, dia ribet banget pokoknya. Bisa nggak? Mau lihat sendiri kan tadi mereka dia ada masalah, kenapa sih? Coba bisa jelasin nggak? Gak tau, dia tuh tiba-tiba nelpon dan pokoknya dia tuh apapun harus diturutin deh. Udah ngobrol Dan aja gue nggak mau gimana sampai kan? dia tuh ngeliat kalian gitu. Dan karena gue pun ngerasa kasihan sama Adi dan gue pengen banget tahu sebenarnya permasalahannya apa. Setelah kita menenangkan si Adi, kita ajak dia duduk, kita bikin dia tenang dulu, baru kita tanyain kenapa dia sampai mengusir kita. Jadi gini, gue tuh waktu SMA tuh punya janji sama dia pengen kuliah di universitas ini bareng gitu. Terus? Dan sayangnya cuman gue yang keterima dan dia enggak. Bukan gitu, dia tuh suka ngungkit-ngungkit, dia tuh kayak kamu tuh lebih mentingin teman-teman lo, teman-teman kuliah. Terus kayaknya dia tuh suka bilang
Kamu udah nggak sayang lagi sama aku. Menurut lu perubahan dari cewek lu ini gara-gara apa? Bentar, cewek gue nelfon. Ya udah nyantai aja, ngapain lu ketakutan, cuma telepon doang. Dia sangat-sangat ketakutan banget, gengs. Dan saat diangkat, Halo? Oh sayang, kamu gimana? Ini aku lagi di kampus nih. Aku mau ke toko buku, cuman aku nggak nyetir. Anterin dong. Kan Kamu tinggal di kampus ini, pakai angkot ya, pakai angkot. ya aku lagi lagi sama temen-temen nih. Oh, jadi kamu mau ngurusin teman-teman kamu sekarang? Bukan gitu. Ini penting banget ini. Ini penting banget ini. Aku sayang sama kamu, tapi ini penting banget ya. Tolong ngertiin aku, tolong banget. Ya pokoknya aku nggak mau tahu. Aku tunggu kamu sekarang di sini. ceweknya pun lagi-lagi marah-marah, gengs. Di situ si Linanya menyuruh si Adi ini untuk menyusuli dia dan mengantarkan dia ke sebuah toko buku. Emang dia nyuruh lu nyusulin dia kemana? Dia nyuruh gua ke kafe. Kafe mana? Kafe tempat kita biasa nongkrong. Ya udah, lo kesana aja. Apaan ya mau lu? Bantuin gua lah. Kita pun masih dulu sempet ngobrol-ngobrol sedikit, cewek itu langsung nelfon-nelfonin lagi. Dan si Adi kembali lagi ketakutan pada saat mau mengangkat teleponnya si Lina. Coba lu speaker lagi. Halo? Cepetan lo, mau lama nggak sih? Ini masih di jalan lah. Iya, cepetan. Aku nggak mau tahu ya. Iya. Ya, tunggu deh. Yuk. Dan karena emang si Adinya tidak bisa berbuat apa-apa, makanya gue bilang sama dia kalau kita akan mengantarkan dia ke kafe tersebut dan nantinya kita akan melakukan pengintaian terhadap bagaimana permasalahan dalam hubungan si Adi sama si Lina ini. Lu turun ke bawah, lu samperin dia, tapi ingat pesan gue, lu jadi laki tegas. Dan dia pun turun dari mobil dan menghampiri si Lina ini. Kamu dari mana aja sih? Aku udah bilang tadi ketemu teman dulu. Lama banget, aku dari tadi udah nungguin lama. Emang udah nunggu apa? Dia telat apanya yang telat gitu loh. So, kalau telat dari kita yang ketemu sama si cowok sampai ke sini tadi juga nggak berapa lama kan? Nggak berjam. Ayo. Tapi bentar deh. Kenapa? Kok? Aku minta kamu ganti baju ah. Ceweknya bete, ceweknya marah sama cowoknya karena cowoknya pakai baju itu. Iya, gara-gara bajunya dia nggak suka. Ganti baju cepat. Dan sekarang disuruh pulang, mau ganti baju doang. Penting banget ya sih, sempet-sempetnya dia marah sama bajunya Adi. Dan si Lina ini pun menyuruh si Adi ini untuk pulang ke rumah dan ganti bajunya dia. Aduh, lu kok cemen banget sih jadi laki ya, gimana lu nggak dijajah sama cewek lu kalau lu kayak gitu? Dia kayak udah cabut deh. Adik, lu mau kemana? Adik, Lo mau kemana? ngapain takut banget? Sini dulu, Adik. Udah lu kesini dulu. Tapi dia mau cabut, mau kemana? Adik. Ya udah. Sekarang lu ikutin dia, gue juga nggak tahu dia kemana. Terus lu tapi update Gimana sama mau? gue ya. Dan yang gue lihat Adi pun gak bisa ngelawan Lina ini, gak bisa bersikap tegas. Adi pun langsung mengikuti kemauan Lina dan dia pun langsung pulang ganti baju yang disuruh sama Lina. Makanya si Carlos mengikuti kemana si Adi ini pergi, sedangkan gua, Damita, dan tim Kata Putus yang lain tetap menunggu di depan kafe tersebut sambil memantau apa aja yang dilakukan oleh si Lina. Kayaknya dia tuh puas banget untuk ngejajah cowoknya dia. Dia puas banget untuk nyuruh cowoknya seenaknya tanpa alasan yang bener-bener apa ya, bener-bener Pele banget masalah baju doang. Dan si Adi gue gak tau apa yang dia takutan, dia nurut-nurut aja mau. Setelah beberapa lama kita menunggu kedatangan si Adi kembali ke kafe tersebut dan juga melihat gerak-gerik dari si Lina ini, ternyata Ada nyamperin si cewek itu gak sih? Itu temennya apa gimana? Ya gak sih, lo liat kan? itu cowok siapa? Itu cowok. Ya, kamu sempat berpikir di situ kalau Si Lina ini mungkin memakai alasan yang konyol banget, yang bilang dia tidak suka dengan bajunya si Adi ini dan menyuruh si Adi ini untuk pulang ke rumah untuk biar dia bisa ketemuan dengan laki-laki ini. temennya kali ya, apa gimana? Ada penyerap apa suara dijanjiin siapa? juga? Farah Farah lagi nyusulin makanya. Fatar, monitor. Ya elah. Fatar, monitor. Itu siapa tuh cowok? Alah, penyerap suara mana? Elah, di bawah
Di sana karena kita juga tidak punya alat penyadap suara, karena alat penyadap suaranya dibawa oleh si Carlos, kita tidak mendengarkan apa pembicaraan mereka pada saat itu. Tuh mau dia cabut mau. Berarti emang gak janjian dong, mungkin aja gak balik bareng atau apa kan, dia udah cabut Ya, bentar karena dia doang. emang lagi ada janjian sama si Adi gitu loh. Dan dia kayaknya di sini kalau menurut gua ya, dia nih Apa? emang sengaja untuk ngatur timing yang pas gitu. Gila, pikiran lo jauh banget, orang kebetulan kayak gitu kok cowoknya udah cabut. Oh, cukup lama mereka ngobrol-ngobrol di kafe tersebut, dan si cowoknya ini pun langsung pamitan sama si Lina, dan dia pun langsung pergi ninggalin si Lina. Dan gak lama geng, setelah cowok itu cabut, Lina ini langsung dia kayak mau nelpon, dan di situ pun gue sama Komo nggak bisa jelas denger apa pembicaraannya dan sama siapa dia nelpon. Kenapa dia? Apa dia? Dia mau cabut. Pak, ikutin pak. Dia mau naik, Ikutin tuh. dia kayak mau naik angkot itu deh. Dan akhirnya si Lina ini pun langsung pergi ninggalin kafe tersebut dan naik sebuah angkot, dan gua Damita dan tim Katakan Putus pun langsung ngikutin si Lina ini. Si Lina ini dengan angkotnya dia kita ikutin, dan ternyata si Lina ini pun berhenti di sebuah jalan. Dia langsung turun dari angkotnya dia dan langsung lari nyebrang, dan pada saat kita lihat si Lina ini nyebrang buat apa, ternyata gengs, Adi. itu tuh si Adi. Kok kayaknya nabrak dia apa sih? Ini dari tadi lu ngikutin si Adi kan, kenapa tiba-tiba motornya jatuh di situ? Adi bawa motor ngebut banget no. Aku saking ngebutnya dia nggak ngeliat kanan kiri, tabrak lagi pipi. Oh, itu ketabrak. Ini ibu-ibu tuh serempet sama dia. Tabrak langsung. Ya udah. Belok langsung diajar. Oke, sekarang dipantau aja dulu. Kalau kejadiannya makin lama makin chaos, ya udah kita bakal ngebantu si Adi. Oke. Dari pemantauan gue sama si Damita di dalam mobil, kita bisa melihat kalau yang ngehandle permasalahan ini adalah si Lina. Di situ sikapnya Lina dia langsung agak sedikit lebih baik lah, gengs. Dia di situ ngebelain si Adi. Ya di sini kan emang si Adi ini ngebut bawa motor, emang bener juga sih. Karena si cowok yang klemer-klemer ini takut banget sama ceweknya, sehingga dia ngebut-ngebut bawa motor untuk ganti baju yang disuruh sama si Iya, cewek iya, egois gue ini kan. tegas banget. Jadi tetap aja mau si Adinya nganterin, lu bayangin gitu loh. Ceweknya nggak ada rasa sedikit gitu ya, care sedikit kayak kasihan dikit kayak Jun. Demo. Di situ akhirnya si Lina ini pun emang kelihatan emang sangat tegas dan juga pemimpin banget, gengs. Pak ikutin. Pak, ikutin pak motornya pak, ikutin motornya pak. Dan gue mau langsung ngikutin motor mereka. Di sana sesampainya di toko buku tersebut, kita ngelihat si Adi ini aja, gengs. Untuk turun dari sepeda motornya itu butuh perjuangan yang sangat-sangat berat banget. Oh jadi ke toko buku. Ke toko buku loh, Oh. dan lihat dong mukanya si Adi kesakitan gitu. Ya, Aduh, iya. kasihan banget deh sama dia. Lu kasihan banget sama dia, kasihan jangan lo, suka sama dia. Ya elah, apaan sih lo? Enggak, lo bayangin lo habis kecelakaan masih disuruh kayak gini. Karena kita tahu mereka sudah masuk ke dalam toko buku tersebut, gua minta tolong lagi sama si Carlos, dan gua berkonsultasi lagi dengan si Carlos, apa baiknya yang harus kita lakukan. Ya seperti biasa ntar gue handle kalau misalnya ada pengurus atau yang penjaga tokonya gue bakal konflik ke dia, dan kita bakal pelan-pelan aja ya. Akhirnya gue sama Damita pun langsung masuk ke dalam toko itu dan membawa beberapa kamera yang tersembunyi, guys. Cari lagi. Ayo, Ini emang gak ada, menurut gue itu si Adi itu cowoknya dia atau pembantunya dia. Dan yang gue lihat kayaknya dia nggak menemukan buku yang dia mau, dia pun lagi dan lagi bete sama si Adi lah. Gue juga nggak tahu itu buku apa yang dicari sama dia, tapi kelihatannya buku itu penting banget buat dia. Ah nggak ada, cari lagi ke tempat lain aja. Ke tempat lain nih mas. Cari ke tempat lain. Ini itu kaki aku nggak sakit. ada. Ah, lu baik banget sih kamu. Sepertinya si Lina ini tidak mendapatkan buku yang dia mau. Lu anterin aku sekarang, siap nggak ada di sini. Ya udah cari yang ada aja. Iya, aku mau ke toko buku lain.
Yuk, langsung cari. Dan setelah si Lina ini tidak mendapatkan buku yang dia mau, dia pun langsung menggeret si Adi ini keluar dari toko tersebut, guys. Terus. Ya udah langsung masuk ke dalam mobil aja. Oh, target apa klien kita udah mau keluar tuh. Dia ngegeret si Adi ini keluar dari toko tersebut seperti dia ngegeret seorang guys. Tapi dia masih marah-marah aja sih sama si Adi. Ya udahlah gitu, besok-besok masih bisa cari buku juga. Kok bisa lihat kan kayak aku pincang kayak gini? Kamu baik gitu aja. Di, lu marah dong. Turun aja kali apa gimana sih? Gue kasihan nggak tadi. Udah. Ya udah kamu pergi saja sendiri deh. Kok ditinggal sih? Terus, monitor. Itu si target kita ninggalin klien ya? Cabut mau naik angkot doi. Aduh, gue kasihan banget deh sama dia. Gini aja. Oh, gue dari tadi tuh emang gak tega banget ngeliat kaki lu yang lagi sakit. Lurusin. Tapi lu masih diperlakukan seenaknya sama cewek lu. Yang gue bingungin kenapa sih cewek lu terobsesifan atau pengen banget untuk ke toko buku ini. Dia jadi buku apa sebenarnya? Dia tuh cari bank soal biar bisa masuk ke universitas bareng sama gua. Yaudah, mau gimana kalau kita ngurusin lo dulu aja kali ya? Kaki lo lagi sakit kan? Apa gimana? Udah. Kayaknya udah deh. Kayaknya gua udah mau putus aja sekarang. Udah nggak mau tahu lagi urusannya. Kayaknya emang mau putus aja. Udah. Alina dan dia udah capek banget, dan akhirnya Adi pun bilang kalau dia emang bener-bener pengen putus sama Lina dan dia minta bantuin kita supaya kita menyiapkan momen putus untuk mereka berdua. Dan akhirnya momen putus itu pun tiba hari ini, guys, dan kita pun udah menyiapkan dengan begitu rapihnya. Momen putus ini kita bikin di sebuah cafe yang benar-benar bagus banget, yang keren banget view-nya. Dan gue pun sama tim udah menyiapkan kamera tersembunyi. Karena semua pun udah siap, kita pun menunggu dari tempat tersembunyi dan gak lama. Dari sana kita sudah melihat kalau si Adi sama si Lina ini sudah masuk ke dalam kafe tersebut dan juga sudah berada di meja yang sudah kita tentukan. Gimana? Kamu suka? Suka sih, cuman kan biasanya kan tiap malam minggu kamu sibuk sama teman-teman kampus kamu. Biasanya kamu lebih mentingin teman-teman kampus kamu deh. Ya, hari ini tuh spesial semuanya buat kamu deh. Ini kalau yang kita lihat sih Si Adi mencoba baik-baik dulu, Nah, nggak ada ya. apa-apa. Karena ya mungkin di pikirannya Lina jarang-jarang banget Adi setelah masuk kampus dengan kesibukannya ngajak Lina ke tempat yang romantis itu dan ke tempat di mana mereka jadian 2 tahun lalu, gengs. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Tunggu bentar. Soalnya mereka masih senang-senang aja kok. Si Adinya udah ngasih shawl Dia tuh. udah ngasih shawlnya. Nih, Buat aku? Ih, bagus banget. Kamu tahu aja sini dingin. Tapi kok kamu serius banget sih? Aku pakai ya? Aku mau putus. Hah? Aku mau putus. Hah? Maksud kamu apa ini? Aku mau putus. iya, aku mau putus. Udah, tingkahnya dia kayak awal, marah-marah pasti nih. Apa sih salah aku? Udah 2 bulan terakhir ini, kamu tuh beda. Beda gimana? Aku masih kayak dulu kok. Aku masih sayang sama kamu. Kamu tuh beda. Beda dari mana? Coba jelasin sekarang aku bedanya sebelah mana sampai kamu berani kayak gini. Hah? Sejak kapan kamu berani merintah-merintah aku? Sejak kapan kamu bisa marah-marahin aku kayak gitu? Tadinya gue berpikir si Lina ini sengaja untuk memperlakukan si Adi ini seenaknya biar si Lina ini pun diputusin sama si Adi dan si Lina ini pun bisa berduaan dengan laki-laki yang kita temuin kemarin di kafe tersebut, gengs. Kamu tega, kamu berubah, kamu sampai berani ngasih kayak gini sama aku. Semenjak kamu masuk kuliah, kamu beda sama aku. Aku main lah sama temen sini lah, kesitu lah. Aku coba sabar. Yang berubah tuh kamu, yang beda tuh kamu. Capek, aku tuh tertekan.
Si Adi sekarang berani marah loh, Mo. Dia sekarang udah Ya, emang kayak dia sebelumnya lagi. emang harus bersikap gitu Iya, dalam makanya bagus hubungan dia. banget. Nggak mungkin dia cuma mengiyakan apa aja yang dibilang sama ceweknya. Iya. Wah, udah deh, ini cewek emang nggak bisa diajak. Ya nggak bisa baik-baik aja sih, gengs. Dia selalu menyelesaikan masalah dengan emosi. Ya udah, kalau nggak kita tuh mau putus sama aku. Aku mau putus. Ya. Dia udah mencoba untuk mencoba untuk ngertiin tentang ceweknya dia ini gitu Harus ya kan. sabar sama ini. Kalau kamu mesti terus mau putus sama aku, putusin aku sekarang. Terima atas keputusannya si Adi, dan setelah itu dia pun langsung meninggalkan kafe tersebut dan meninggalkan si Adi dengan wajah yang sangat kesel banget, guys. Kejar aja, Mo. Ya udah, gua mana minta nyamperin Adi ya. Pergi aja sama teman-teman kamu. Itu yang aku mau. Di. Oke. Ya udahlah. Kalau menurut gua, lu emang udah tepat banget untuk ngambil keputusan, dan lu juga udah berusaha untuk bersikap dalam hubungan lu. Ya mau nggak mau dia harus terima dengan keputusan lu tadi gitu loh. Iya, dan sikapnya aja Mo yang emang temperamen kayak gitu kan. Yang penting lo udah ngeluarin unek-unek lo, kok den aja mungkin cewek lo belum tenang kali, maksudnya masih shock juga kan. Iya. Seenggaknya lo nya udah lega ya kan. Yang penting sekarang lu udah bersikap dalam hubungan lu, dan lu juga udah putus hubungan dengan Selina. Berarti tugas gua, Davita, dan tim Ketaka Putus selesai. Gua Komo Riki cabut. Gue Davita Argo dicabut. Bye. Di saat kita mengantarkan si Adi ini menuju ke kos-kosannya dia, dan kita juga sudah menganggap kasusnya si Adi ini sudah selesai. Sesampainya di kos-kosannya si Adi ini ngelihat kalau ini kita udah nyampe di kosan lo. Kalau menurut gua lo istirahat aja dulu gitu ya. Penting di sini kan kita udah selesai untuk ngebantuin lo ya. Ini ya. Oke, sampai ketemu Sob. Apa? Lu ngapa? Itu siapa? Sekarang udah tinggal nyampe depan. Sore. Itu bapaknya Lina. Ya udah deh, berarti emang harus ada sesuatu lagi yang gue sama Komo selesain. Tapi di sini gue bilang sama si Adi kalau dia harus bersikap sebagai seorang laki-laki, dan dia harus menghadapi apa aja permasalahan yang ada di hadapannya dia. Kamu apakan anak saya, Lina? Sampai dia nangis-nangis dulu. Gak dia apa-apain kok, Pak. Kenapa dia nangis-nangis? Kalau nggak dia apa-apakan, kenapa dia harus sampai nangis di rumah? Aduh, salah paham lagi ini, pasti bokapnya nyalahin. Iya, aduh. Kenapa sampai kamu putuskan? Sementara saya percaya sama kamu untuk memberi semangat sama anak saya. Bapak tuh nggak tahu kejadiannya sebenarnya kayak gimana. Bapak tuh nggak tahu sikap asli dari Lina. Ini bagaimana maksudnya? Lina tuh beda kalau di luar. Si Adinya kalau gue lihat sudah menjelaskan titik duduk persoalannya dia. Si bokapnya ini marah-marah sama si Adi karena si Adi sudah memutuskan si Lina. Ya gue makin kasihan banget lah sama Adi. Dia baru senang, baru lega dengan keputusan dia. Tiba-tiba dia diserang lagi lah sama bokap yang marah-marah sama Adi. Pokoknya udah 2 bulan ini Lina tuh udah berubah dan aku udah capek. Ya kayak itu aku putusin dia. Sekarang tidak mungkin dia bisa berubah kalau nggak ada alasannya. Mending Bapak coba tanya nih sama Lina. Sekarang dia nggak ada di rumah. Sekarang kamu sembunyikan. Carlos, boleh Carlos? Kamu harus tanggung jawab. Saya nggak tahu Lina pergi sama kamu. Ya, tapi saya nggak tahu Lina di mana. Kamu jangan seenaknya bicara gitu. Kamu harus tanggung jawab. Halo Pak, maaf Pak. Ada apa ini? Ya, Ada apa maaf, ini Pak, dari mana? Ya, oke, maaf ya Pak. Kami jelasin baik-baik ya Pak. Ini saya Komo, ini Danita, Ya. dan ini teman-teman kita dari tim Ketaka Putus. Oke, jadi gini Om, kalau saya boleh jelasin ya Om ya. Jadi si Adi ini emang punya masalah dengan si Lina. Karena emang sebenarnya permasalahan si Adi sama si Lina ini adalah karena si Lina ini sudah mulai berubah sama si Adi Pak gitu. Lina ini udah mulai kasar sama dia, Lina ini juga udah mulai nyuruh-nyuruh dia dan sering bentak-bentak lu juga ya. Saya ngerti. Tapi kan seharusnya kalau emang ada perubahan sama anak saya, Adi ini kan sama saya dong. Ya. Tidak ada sama sekali. Ya mungkin begini aja Pak, kalau Bapak sendiri ada ngelihat perubahan nggak dari Tidak si Lina ada. di rumah?
Tapi orang tuanya ini tetap keras kepala dan dia tidak percaya kalau anaknya ini adalah seorang anak yang pemarah dan juga sangat egois banget. Dan bokapnya itu masih ngerasa nggak terima sama alasannya Adi, dan dia ngerasa kalau Adi ini cuma buat-buat cerita doang, gengs. Walaupun kamu bicara apapun Lina berubah, saya tetap belum percaya. Oke. Saya belum percaya karena saya belum mendengar langsung dari anak saya. Oke, boleh. Ini kan pihak, baru pihak saya katakan Ya, pihak kan. boleh Pak. Jadi kalau Bapak emang belum percaya tentang perubahannya si Lina, boleh banget, itu haknya Bapak. Bapak sebagai orang tuanya dia. Jadi mendingan sekarang kita rame-rame kita cari si Lina di mana, dan habis itu nantinya kita akan mencoba untuk minta klarifikasi sama si Lina tentang perubahan sikap dia selama ini. Cari Lina dan nanya sama dia tentang klarifikasi permasalahan ini. Oke, boleh ya Pak? Ya percuma juga, gengs, kalau kita banyak ngomong tapi bokapnya nggak percaya. Kira gue sama Komo ngajak bokapnya supaya kita cari tahu kemana ini Lina, dan dia pun juga menyetujui untuk naik ke dalam mobil kita, dan kita pun langsung pergi bareng-bareng sama si Adi untuk mencari di mana si Lina ini. udah salah satu jalan, salah satu cara kita ke rumah temennya si Lina ini. Dan akhirnya kita menuju ke sebuah rumah temannya si Lina yang namanya si Karin. Oke, Di, sekarang ini kita udah nyampe di rumahnya siapa tadi? Rumah Karin. Ini emang teman dekat dari si Lina. Ya udah, lu coba. Oke, nah sekarang lu coba turun aja dulu, biarin aja dia dulu turun, Pak. Lu coba cari si Karinnya di situ. Kalau emang ada Karin, lu tanyain sama Karin, dia tahu nggak si Lina lagi ada di mana sekarang. Jelas banget ya, kita tahu ya. Oke, ya udah. Oke, ya udah, yuk. Adi pun turun ke rumahnya Lina dan kita nunggu di mobil. Gue sama Komo nenangin bokapnya lagi, kasih pengertian lagi. Nah, makanya sekarang kita mencoba untuk mencari atau menanyakan tentang keberadaan si Lina sama teman-teman dekatnya dia. Ya, Pak. Ini si Adi gimana ya? Mas, ini rumahnya Karin. Dan Bener. Karinnya ada nggak? Karinnya baru aja pergi kuliah. Sama siapa ya? Sama temennya. Cewek? Lina bukan? Saya sih gitu. Dan setelah si Adinya balik lagi ke dalam mobil, kita mendapatkan satu kabar buruk. Dan kita pun di situ semua udah ngerasa panik banget, dan gue pun udah hopeless, dan tiba-tiba aja Komo itu Tunggu. Kemarin lu ingat nggak waktu kita ngikutin lu ke kafe, ya kan? Waktu lu disuruh si Lina buat ganti baju. Nah, pada waktu itu kita ngeliat ada seorang cowok nyamperin si Lina. oh iya gue liat kayak temennya, tapi temennya dia kenal nggak, gimana sih cirinya mau? Yang tatoan. Putih. Tatoan. Iya, tatoan putih, terus badannya rada pendek itu nggak terlalu tinggi. Itu sih si Angga. Si Adi itu mengenal laki-laki tersebut, dan dia mengaku kalau laki-laki itu adalah Angga, yang mana Angga ini juga teman dekat dari si Cindy. Oke, lu tahu nggak di mana rumahnya atau tempat nongkrongnya, lu tahu nggak? Biasanya kalau ya sore. Lu kenapa kayak orang di rumah sih? Iya. Biasanya kalau sore ke malam gini tuh dia tuh bantuin bokapnya gitu di kafe di Dago Paka. Oh, lu tahu kafenya di mana? Tahu. Ya udah, yuk, kita jalan ke sana aja. Oke. Ayo, Bang. Makanya untuk mempersingkat waktu dan juga untuk biar kita cepat untuk menemukan si Cindy ini, makanya kita langsung menuju ke kafenya si Angga ini. Ini bukan? Yaudah. Oke, kafenya ini, yaudah. Gini aja. Ini adalah kesempatan mungkin kesempatan terakhir kita, Pak. Kita berharap banget kita bisa ketemuan dengan si Angga itu di kafe ini. Dan biar tahu nanti- informasinya Lina itu ada di mana. Lu yakin ini kafenya nggak? Bentar. Turun aja, Farlos, gimana? bentar, Los. Sesampainya di kafe itu, gua berkonsultasi lagi dengan si Farlos, dan gua meminta si Farlos untuk masuk ke dalam kafe tersebut dan memastikan apakah si Angganya ada di situ atau bisa jadi si Cindy juga ada di kafe tersebut. Oke. Yuk, Farlos, menit Los. Tadi ada di dalam fotonya tuh ada yang namanya si Angga yang ada lucu. Oke, kalau si Linanya ada nggak? Ada sama Lina. Oh, oke. Ya udah, antara emang ini kabar baik untuk kita, tapi juga bikin bingung juga sih, geng. Kenapa Lina malah pergi dan kabur ketemu sama si Angga ini? Dan di situ langsung aja gua dan Mita, Adi dan orang tuanya si Lina ini turun dari mobil dan langsung masuk ke kafe tersebut untuk menemui si Lina dan mengklarifikasi semuanya tentang perubahan sikap dari si Lina ini. Lina, kenapa kamu nangisin? Kamu bukan yang saya. Lina, kenapa kamu nangisin? Kamu bukan yang saya.
Bentar. Ini ada apa ini Bang? Ya gini Lin. Kita dari tim Katakan Putus, gue Damita, ini Komo. Dan kebetulan tadi pun si Adi ini kita waktu nganterin dia ke kosan, ternyata ada bokap lu di sana untuk nyariin keberadaan lu ada di mana gitu. Jadi dari tadi kita udah muter-muter ngelilingin Bandung untuk nyari lu gitu, karena di sini bokap lu cemas banget Dari tentang pagi bagaimana kami lu. Lin nyari kamu Lin. Akhirnya kita mencoba menenangkan situasi yang ada di kafe itu. Kita mencoba untuk bikin situasi lebih tenang dan mencoba untuk menjelaskan sama si Linda dan juga sama si Angga kenapa keberadaan kita ada di kafe tersebut. Lu kenapa bisa berdua sama si Lina, Sob? Ada yang perlu lu jelasin, Pak? Saya jelasin semuanya. Saya sama Lina nggak ada hubungan apa-apa. Saya sekedar teman dari Ras. Di mana dia punya masalah, dia suka cerita semuanya saya. Maksudnya gimana? Jadi coba mungkin Lina, kamu bisa jelasin. Coba lebih mungkin jelas ke kita. gimana maksudnya? Ya aku kesel. Nggak, aku tuh kan pengen banget satu kampus sama dia. Udah rencanain kita satu kampus bareng ya. Aku bilang gitu. Cuman ya ternyata di situ aku nggak lulus. Ya aku sekarang kayak yang dipojokin papa gitu ya. Jadi papa tuh kayak lebih sayang ke Adi dan Adi mutusin aku. Ya inilah sebabnya. Hanya kayak gini di aku berubah marah-marah gini-gini karena ya aku ngeluapinnya harus gimana. Aku cuma bisa kayak gini doang di. Kata alasan dari sikap perubahannya si Lina ini adalah si Lina ini ngerasa minder sama si Adi. Jadi Adi doang yang lulus ya, aku takut lah dia di sana ketemu cewek-cewek baru nanti dia lupa sama aku. Nih sekarang lu kan udah tahu nih kenapa alasannya si Lina ini jadi kasar sama lu dan berubah sikap selama 2 bulan terakhir gitu. Lu ada yang lu mau omongin juga sama Lina? Aku cuma mau pesen sama kamu. Harusnya kamu tuh apa-apa tuh ngomong sama aku. Jadi semuanya gak akan jadi salah paham kayak gini kan. Kalau gue boleh tahu, kalau perasaan lu sekarang sama si Lina gimana? Ya jujur gue masih sayang sama dia. Maksud lu pengen ngebenerin lagi hubungan lu sama Lina? Iya. Di sini kita ngelihat kalau 2 orang ini saling sayang banget, gengs. Tapi di dalam hubungan mereka ini ada satu komunikasi yang tidak baik dan juga tidak ada keterbukaan satu sama lain. Oke, gengs, ternyata permasalahan dari hubungan si Lina sama si Adi ini Cuma karena kesalahpahaman aja, karena nggak ada keterbukaan. Nah, itu sama dia, lain. kurang keterbukaan dan juga komunikasi yang kurang baik di antara satu sama lain. Sekarang mereka pun juga udah memutuskan kalau mereka akan memperbaiki hubungan mereka lagi untuk bisa jauh lebih bahagia lagi ke depannya ya. Sama-sama sayang juga kok. Kita lihat kan mau. Nah, makanya gitu. Nah, jadi gengs, kalau menurut gua sama Damita dan tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gua Komoriki cabut. Gue Damita Argun cabut. Bye. Terima kasih buat tim Katakan Putus. Berkat kejadian ini gue jadi tahu cewek gue kenapa jadi berubah. Ya semoga kedepannya dengan kejadian ini hubungan gue sama cewek gue bisa jauh lebih baik lagi. Oke gengs, pesan gue untuk kasus hari ini adalah mencintai itu bukan memilih siapa yang sempurna di mata kita, tetapi seberapa jujur dia sama diri dia sendiri dan orang lain. Lu jangan pernah ngerasa putus asa di saat lu tidak mendapatkan hal yang lu impikan. Lu terus bekerja dengan keras dan juga berusaha dengan kuat hingga lu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lu impikan. Julanimo, gua Komoriki cabut. Gue Damita Argun cabut. Bye. Kamu mau tiba-tiba nyuruh putus gitu sih? Bukan tiba-tiba sih. Ya aku tahu Davi gitu. Davi tuh brengsek, tahu nggak sih? Sorry ya, mulai dari gue putus sama Davi, gue udah nggak ada perasaan sama sekali sama Davi. Dan gue udah ngasih tahu kan sama lo, dari awal Davi itu nggak bener. Ngapain lo? Udah lama. Sorry bro. Oh iya bener teman-teman yang tadi pagi. Sama cowoknya. Bener. Ya kan tadi katanya dia mau ngomongin urusan bisnis. Apa ini lo? Masa bisnis di tempat kayak gini? Lo nggak ada gimana? Dia kan cowoknya pengen ketemu di tempat kayak gini, bukan nggak mungkin kan? Ketemu sama cewek